Apa yang harus dilakukan bila kamu terkena PHK? Cari jawabannya di Akbarpedia. Mulai dari minggu lalu lah ya, 2 minggu lalu lah, dengan PPKM, dengan melihat keadaan dan angka yang terpapar COVID yang naik terus, maka dengan perpanjangan PPKM yang kita masih belum tahu apakah sampai akhir Juli, apakah sampai Agustus, saya buat prediksi nih, ya, worst scenario, bahwa bila ini terjadi terus, ya, paparan naik terus, melebihi angka berapa tadi, 40.000, 50.000, ya, orang per hari, PPKM masih terus berpanjang sampai Juli atau Agustus. Dan kalau hal ini terjadi terus, maka dampaknya akan sangat berat bagi dunia usaha. Terutama usaha-usaha yang buka tokonya di pusat perbelanjaan atau di mall. Kenapa? Karena mallnya harus tutup. Kemudian toko-toko biasa juga, makanan deh paling gampang ya. Makanan pinggir jalan juga mereka nggak bisa makan di tempat, harus dibawa pulang atau pakai online gitu kan. Otomatis penjual mereka juga turun karena mobilitas manusianya berkurang, tidak banyak orang di jalanan. Akibatnya apa? Saya bisa prediksi, ya nggak lama akan terjadi lagi yang namanya PHK, bahkan bisa jadi PHK massal. Ini kita baru bicara yang sektor-sektor yang super mikro ya, belum bicara pabrik-pabrik yang punya buruh banyak, itu bisa saja terjadi PHK massal. Nah lalu pertanyaannya adalah, bila kalian adalah korban dari PHK tadi, apa sih yang harus kalian lakukan? Oh, by the way, PHK tuh nggak terjadi hanya di bisnis-bisnis kecil ya, dan pabrik ya, bisa jadi juga di perusahaan-perusahaan yang besar. Bisa jadi karena mereka ngeliat, waduh ini masih berat dan lain sebagainya, terjadi penyusutan atau penciutan gitu ya, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dianggap hanya pekerjaan tambahan dan bisa dilakukan oleh orang lain, itu bisa dipotong. Karena biar gimana pun perusahaan harus menghemat pengeluaran, dan salah satu pengeluaran yang paling mudah untuk dilakukan penghematan adalah PHK. Ya, so kalau itu terjadi kepada kalian, PHK, apapun jenis usaha dan jenis bisnis dan jenis pekerjaan kalian, pertama, apa yang harus dilakukan? Jangan panik. Karena dengan panik, seseorang tidak bisa berpikir jernih. Panik juga bisa bikin imunitas kalian turun, sehingga kalian rentan terhadap kena COVID dan lain sebagainya. Panik, nanti ujung-ujungnya depresi, ujung-ujungnya stres, dan sebagainya. Jangan, please, ya. Cukup tenang aja, karena habis itu baru kita masukin ke strategi yang berikutnya. Apa itu? Yang kedua, siapkan dana darurat untuk dipergunakan. Ini penting banget. Ini berkali-kali dari bahkan pandemi dimulai tahun lalu, saya selalu berkatakan, emergency fund. Yang bisa menyelamatkan kalian adalah emergency fund. Dan banyak banget teman, saudara, klien yang pernah ikutan training saya atau pernah ngobrol sama saya segala macam, datang ke saya mengucapkan, Mas, terima kasih. Bro, terima kasih banget. Kalau nggak ada lo, gue nggak ngerti lagi. Karena kenapa? Karena gue selama setahun terakhir itu mantap makan tabungan. Apa itu? Emergency fund. Ya. Jadi siapin emergency fund supaya kalian masih bisa berstrategi, berpikir jernih. Yang ketiga, nih, siapkan dana liquid lainnya yang bisa membantu menutup biaya apabila ternyata dana daruratnya kurang. Ya, atau kalian tidak punya emergency fund sama sekali. Ya, selama ini cuek gitu. Nggak pernah dengerin Adil Akbar lah, nggak pernah dengerin financial planner lain lah, ngapain gue punya emergency fund? Boom, kejadian. Gue nggak punya emergency fund. So, apa? Siapin dana liquid yang bisa kalian ambil dari tabungan kalian yang memang mungkin belum dipakai. Ya, jadi goals jangka pendeknya mungkin di hold dulu lah. Kalau nggak penting-penting amat, ditahan-tahan dulu. Karena kalau kalian sampai di PHK, yang kalian harus lakukan adalah survive. Mode-nya adalah surviving mode. Jangan aneh-aneh dulu. Keempat, ini kalau dana daruratnya udah habis, ya, dana liquidnya habis, terus gue mesti ngapain? Kan gitu kan? Itu yang keempat. Siapkan aset atau barang yang mungkin saja harus dijual bila ternyata masih butuh dana tambahan untuk menutupi biaya hidup. Kita nggak pernah tahu nih. Ya, dan kalian nggak pernah tahu sampai kapan kalian bisa dapat pekerjaan berikutnya. Karena kenapa? Karena banyak yang di PHK dan banyak yang cari kerja. Ya, jadi kompetisinya sangat berat. Ya, meskipun banyak juga perusahaan-perusahaan yang buka lowongan baru, tapi kita belum tahu apakah itu cocok untuk kita, gitu ya. Jadi untuk sementara waktu siapin nih aset-aset tambahan yang mungkin tuh aset bisa kita jual dulu, ya. Contohnya apa? Perhiasan, emas, ya. Jam tangan, kalau kalian pernah beli jam tangan yang agak mewah yang harga 30 juta, 20 juta, 50 juta, lepasin ya.
laptop. Kalau kalian pakai laptop yang mahal, nggak ada salahnya, nggak perlu malu kalian dulu beli laptop yang gambar buah-buahan yang tipis dan ringan itu harga 25-30 juta. Nggak perlu malu kalau itu harus dijual, karena harga jualnya masih tinggi kan, masih dapat 20 jutaan. Kemudian kalian belilah yang modelnya agak tuaan dikit, agak lemot dikit, agak lambat dikit, harganya 8 juta gitu ya. Ada selisih uang, ya selisih uang sekitar 5-10 juta, bisa buat hidup bertahan nambahan 1 bulan, lumayan. Ya nggak perlu malu. Karena kenapa? Karena mungkin kalian masih butuh laptop buat aktivitas kan. Kecuali nggak perlu laptop sama sekali. Atau mungkin anak kita perlu laptop buat dia sekolah misalnya. Jadi nggak mungkin juga dijual plek-plekan terus duitnya dipakai semua. Jadi yang dilakukan adalah apa? Men-downgrade. Jual yang mahal, beli yang agak murah, selisih uangnya kemudian bisa dipakai. Apalagi HP. Kalau yang kemarin baru beli HP gambar buah-buahan yang nomor 12, mau keluar lagi yang nomor 13, belinya harga 14 juta, 15 juta. Ya udah lepas dulu lah, ya belilah yang seri 7, seri 8 gitu kan. Harganya jauh, kalian jual dari 15 juta kalian beli, kalian masih bisa jual di angka 12 juta. Ya, kemudian kalian beli yang seri 7-an mungkin harganya masih 2,5 juta, 3 juta. Dapat selisih 9 juta setengah sampai 10 juta. Bisa buat hidup 1 bulan. Kalau kalian hidupnya 10 juta, kalau hidup 5 juta bisa buat 2 bulan. Bayangin coba, jual laptop bisa buat hidup 1 bulan, jual HP bisa buat hidup 1 bulan, lumayan. Gitu. Ya, apalagi, lihat di gudang kalian, lihat di garasi kalian. Suka banyak tuh kalau ada sepeda yang nggak dipakai, ada mesin treadmill yang nggak dipakai, jual. Garage sale jual. Keep the money, pakai buat dana liquid kalau kalian butuhkan sampai dapat. Mas, tapi sayang, ya tenang aja, ntar lo kalau lo udah punya duit, udah kerja lagi, lo bisa beli lagi kok. Santai aja, santai. Tapi ingat, kalau nanti mau beli, perhatikan dulu, ya lihat dulu, betul butuh nggak barangnya. Jangan nanti asal beli aja, padahal belum tentu barangnya dipakai. Kayak tadi buktinya sepeda di gudang bertahun-tahun nggak dipakai, buat apa? Gitu kan? Udah nggak musim sepeda lagi sekarang. Nomor 5, siapkan investasi yang mungkin harus dijual atau di cash out bila memang dibutuhkan. Nah, ini benar-benar udah urgent banget ya. Kalau misalnya memang mau nggak mau ada investasi yang harus ditarik, misalnya reksadana saham, obligasi harus dijual segala macam, jangan malu melikuidasi tadi. Ingat, begitu kalian dapat kerja, kalian bisa nabung, bisa invest lagi. Ini kondisi udah parah banget, udah nggak punya uang lagi sama sekali ya. Jangan sampai kalian udah nggak punya uang sama sekali, bingung besok mau makan apa, tapi kalian masih punya saham ya. Nggak make sense, jual aja itu saham, jual aja itu reksadana. Tapi kalau selama kalian masih bisa punya uang yang lain, investasi jangan dijual dulu, apalagi kalau kondisinya lagi turun, nanti dijual dalam kondisi rugi, jangan ya. Sekarang yang keenam, ya. Bila kamu masih single dan masih ada orang tua yang bekerja, bisa dipikirkan opsi untuk pulang ke rumah orang tua sementara ya, sambil menunggu dapat pekerjaan baru. Jadi buanglah itu gengsi ya, nggak perlulah yang aduh nggak enak sama orang tua gue segala macam. Come on man, lu dalam kondisi yang lagi ya kepepet udah gitu ya. Bisa nggak mas kalau gue nginep rumah temen gue aja atau tempat kos temen gue? Ya bisa, tapi lo berarti nyusahin temen lo juga gitu ya. Tapi kalau temen lo memang masih ada kerjaan ya nggak masalah, boleh, dan dia nggak keberatan silakan ya. Opsinya tadi bisa ke temen ya, bisa ke kakak atau adik anggota keluarga yang lain. Baru opsi terakhir misalnya pulang rumah gitu ya, rumah orang tua. Atau kalau misalnya yang memang merantau, bisa dipikirkan juga sekalian mudik sementara gitu. Ini kondisi lagi nggak oke nih di Jakarta, di kota besar, kayaknya gue pulang dulu deh gitu. Bisa jadi gitu ya, jangan malu. Kemudian ketujuh, pastikan bahwa premi asuransi kesehatan dan jiwa bila dibutuhkan, kalau kalian punya asuransi jiwa, itu sudah dibayarkan full setahun ke depan. Karena the last thing yang kalian nggak mau terjadi adalah tiba-tiba terjadi kalian kena COVID atau butuh masuk rumah sakit karena hal-hal yang lain. Kemarin saya masuk rumah sakit karena demam berdarah karena COVID ya, kalian nggak punya asuransi dan itu biayanya lumayan mahal. Ya sementara kalian nggak punya pekerjaan, nggak punya uang. Asuransi penting, so tolong disiapin ya. 8, ya, mulai siapkan CV dan mulai melamar kemanapun. Pekerjaan apapun ambil ya. Jadi kita nggak usah mandang-mandang, nggak usah milih-milih dalam kondisi sekarang, ambil aja dulu ya. Nanti kalau memang kondisi sudah stabil, kalian mau pindah lagi ke pekerjaan yang lain, yang memang sesuai dengan passion, sesuai dengan background kalian, silakan ya, silakan. Nah, tapi sementara ini ada di depan mata, ambil dulu ya. Itu 8. 9, tambahkan skill keterampilan baru ya. Misalnya apa? Misalnya ambil kelas online tentang sosial media, ambil kelas online tentang internet, teknologi dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya skill baru itu bisa membuat kalian punya keterampilan untuk berkompetisi pada saat melamar kerja. Jadi CV kalian jadi keren,
gampang diterima di pekerjaan baru. Oke. Terakhir, 10, banyak-banyaklah berdoa. Tuh, ya, udah banyak doa. Ya, sholat tahajud, sholat duha buat yang muslim, ya. Karena kenapa? Karena pertolongan hanya dari yang di atas, supaya kalian bisa dapat pekerjaan baru dengan penghasilan yang kalau bisa sama, ya, atau penghasilan lebih besar lagi. Oke? Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, pencet tombol, bagikan ke teman-teman, supaya teman-teman yang lain juga ikut bisa belajar dari video dan dari channel ini. Thank you.